Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini saya ingin menyampaikan penjelasan tentang air, bagian air yang kedua atau jenis air yang kedua setelah kita mengerti jenis air yang pertama, yaitu air tohirun mutahhirun ghair makruhin, atau yang sering disebut air mutlak. Kali ini berikutnya yaitu bagian yang kedua atau jenis yang kedua, yaitu air tohirun mutahhirun makruhun istimaluhu, yaitu air yang suci, mensucikan, tetapi makruh untuk kita gunakan. Ini adalah air musyammas, al-ma'ul musyammas. Air musyammas itu adalah air panas akibat panasnya terik sinar matahari. Ini air panas akibat teriknya sinar matahari itu suci, mensucikan, tetapi hukumnya makruh untuk kita gunakan. Ada 3 syarat yang air musyammas ini digunakan hukumnya makruh. Syarat pertama, air yang musyammas ini tempatnya atau wadahnya terbuat dari timah atau dari besi atau dari perunggu. Artinya air musyammas yang ketika kena teriknya sinar matahari itu wadahnya selain itu, maka tidak makruh untuk kita gunakan. Jadi yang makruh itu manakala wadahnya atau tempatnya terbuat dari besi atau terbuat dari timah atau terbuat dari tembaga. Selain yang wadahnya 3 itu terbuat dari 3 macam jenis logam itu, maka hukumnya tidak makruh lagi. Seperti air musyammas, ketika itu kok wadahnya terbuat dari tembikar, dari tanah, atau dari kayu, atau dari batu, atau dari kulit. Kalau sekarang atau dari gelas, ya. Gelas, kemudian sejenis plastik, ya. Itu tidak makruh hukumnya untuk kita gunakan. Jadi sekali lagi, yang makruh itu digunakan manakala wadahnya terbuat dari besi, manakala wadahnya atau tempatnya terbuat dari seng, terbuat dari tembaga, terbuat dari timah. Selain itu, maka hukumnya tidak makruh air musyammas itu untuk kita gunakan. Syarat yang kedua, al-ma'ul musyammas ini ada di wilayah atau negara yang panas. Jadi kalau ada
al-ma'ul musyammas tidak terjadi di daerah yang panas, maka al-ma'ul musyammas itu tidak makruh untuk kita gunakan. Saya ingin bacakan teksnya yang ada di dalam kitab Baijuri halaman 30 jilid yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bikutrin harin ay ka'aqsal sa'idi wal yamani wal hijazi fi saifi la bikutrin fihima la bikutrin mu'tadilin kamisra au baridin kasyam fala yukrahu al musyammasu fihima walau fi saifi as-saifi. Daerah yang panas itu seperti puncak di wilayah yang panas. Terus seperti di negeri Yaman, di negeri Hijaz, saat musim panas, tidak di wilayah yang mu'tadil, yang iktidal, yang stabil, yang sederhana, yang standar. Kamisra seperti wilayah Mesir, negara Mesir. Au baridin atau di negara yang dingin. Kasyam seperti Syam. Fala yukrahul musyammasu fihima walau fi sayfi saifi. Maka tidak makruh menggunakan air musyammas di dua negeri itu, yaitu negara Mesir dan negara Syam. Sekalipun di musim panas yang panas, jadi tidak makruh tidak makruh al-musyammas, al-ma'ul musyammas itu di negara yang stabil, yang normal, kemudian yang dingin. Seperti di Indonesia. Indonesia ini berada di wilayah yang tropis, maka tidak ada yang namanya al-ma'ul musyammas. Air yang kena panas sinar matahari yang dihukumi makruh untuk digunakan. Ini tidak ada di Indonesia. Kemudian syarat yang ketiga, air itu digunakan, makruhnya itu digunakan pada bagian tubuh, digunakan untuk semisal berwudu, digunakan untuk semisal mandi, ya, itu yang makruh. Selain fisik, digunakan selain pada fisik, maka hukumnya tidak makruh, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Jadi itu yang disebut al-ma'ul musyammas, air yang suci, mensucikan, tapi makruh untuk kita gunakan. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.